Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya ijud lana bil ijabah. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basyirati wa syam'i wa muklati wa tulhimuni rusdi wa tarzuqna ilmal yakin tuwaffiqni lil husnil ibadah bi asma'ikal husna tazudu bi taubati nasuhin taghfiru lizunubi wa zallati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menghadirkan Allah, maka usaha kita akan menjadi lancar. Karena dengan mendahulukan Allah, semua ekonomi kita akan menjadi sejahtera. Jadi satu hal yang harus diingat, bahwasanya yang ada cuma Allah dan kita ini tiada. Satu hal, nafikan makhluk, isbatkan Allah. Lakukan sesuatu hal apapun pekerjaan kita dengan selalu mengagungkan kalimat Allah. Salawat dan salam hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada kita. Karena Nabi Muhammad SAW adalah juru penyelamat untuk kita. Dengan adanya Nabi Muhammad SAW, maka kehidupan kita tahu mana yang gelap dan tahu mana yang terang. Tema hari ini adalah kita akan menggunakan dengan cara kaya menurut Rasulullah. Karena manusia itu hidup cuma 3 fashion. 3-nya begini. Kenapa saya bilang 3 fashion? Karena Allah Subhanahu wa taala kita tinggal pilih sebagai manusia, sebagai hambanya Rasulullah, sebagai umatnya Rasulullah. Satu, kita mau berdakwah melalui ilmu, atau berdakwah melalui harta, atau berdakwah melalui tenaga. Kalau melalui ilmu, saya yakin kita kurang ilmunya. Karena itu sudah ada para habaib dan para kiai. Karena kita ini santri, maka kita berdakwah yang cakep dan cantik adalah melalui harta. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, itu berdakwah dengan menggunakan harta. Kenapa dengan menggunakan harta? Karena agama akan kuat ketika seorang pengusaha memopong agama ini dengan untuk kesejahteraan umat. Ada satu cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Beliau ini adalah orang yang gagal miskin. Apapun yang dipegangnya menjadi emas. Karena itu adalah doanya dari Rasulullah SAW. Pertama sekali Abdurrahman bin Auf ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu ditawarin sama orang Mekah, ya Abdurrahman bin Auf, jangan kau hijrah ke Madinah, maka kekayaanmu akan kami pertahankan, akan kami tambah malah katanya. Tapi Abdurrahman bin Auf, enggak, saya udah cinta sama Rasulullah. Karena apa? Abdurrahman bin Auf ini mengidolakannya cuma satu, Rasulullah. Nah, anak muda sekarang dari Gen Z sampai milenial itu insya Allah mesti mengidolakan Rasulullah. Karena dengan mengidolakan Rasulullah maka hidup selamat. Maka dipilih, akhirnya Abdurrahman bin Auf tetap akan hijrah ke Madinah. Tapi istrinya dipilih lagi, ditanya, ya istrinya Abdurrahman bin Auf, dia bilang, kamu mau ikut Abdurrahman bin Auf atau mau tinggal di sini? Keuntungannya apa? Yang namanya hidup itu kan semuanya bernegosiasi, ada hitam, ada putih, ada kaya, ada susah. Lalu ditawarin, kalau kamu tidak ikut Abdurrahman bin Auf, maka kamu akan pilih seluruh lelaki yang tampan untuk menjadi suami kamu. Kalau kita sih pilih. Satu lagi, hartanya Abdurrahman bin Auf buat kamu semua. Maka perempuan itu yang dilihat akhirnya apa? Dia pilih meninggalkan Abdurrahman bin Auf. Inilah hidayah. Ketika dia tidak dapat hidayah, maka dia akan pilih dunia. Padahal dunia itu kecil menurut itu kecil. Walhasil akhirnya Abdurrahman bin Auf hijrahlah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Abdurrahman bin Auf ini kalau orang kaya jatuh miskin itu kena psikologisnya. Siapapun orang kayanya, ketika dia sudah menjadi orang kaya lalu dia tidak punya, psikologisnya kena. Biasa megang duitnya tebel, tiba-tiba nggak megang uang. Lalu ada sahabat Nabi, ditawarkanlah Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, saya ini orang terkaya di Madinah. Kalau engkau mau, saya belah harta saya, setengah buat saya, setengah buat kamu. Dan saya juga ada istri. Kalau kamu suka, pilihlah istri saya yang paling cantik, setelah masa iddah kamu ambil. Lalu Abdurrahman bin Auf bilang, wahai saudaraku, terima kasih.
atas wahai saudaraku, terima kasih, yang aku butuhkan cuma satu, tunjukkan aku di mana pasar. Karena Islam itu dilarang untuk meminta-minta. Walhasil Abdurrahman bin Auf akhirnya datang ke pasar. Tangannya udah emas. Kenapa tangannya Abdurrahman bin Auf emas? Karena tangannya Abdurrahman bin Auf itu selalu ringan tangan. Untuk menjadi orang yang sukses dan kaya raya, tangan mesti ringan. Ada dompet di dalam, mesti dikeluarin. Nah, itulah yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau mau ada perang, beliau kasih itu hartanya. Bukan setengah lagi, kalau bisa semuanya. Walhasil Abdurrahman bin Auf lihat pasar, pas lihat pasar, alhamdulillah ada pasar, ada yang namanya pasar itu punyanya Yahudi, lalu beliau bikin pasar di sebelahnya. Prinsip Abdurrahman bin Auf adalah yang penting jualan itu secara tunai. Nomor satu, tunai. Walaupun kecil, tapi kita sudah megang cash. Dibandingkan besar tapi dihutang. Itu prinsip Abdurrahman bin Auf. Yang terpenting lagi adalah Abdurrahman bin Auf menjual produk yang berkualitas. Ketika barang kualitas, insya Allah orang tidak akan kecewa. Yang ketiga, beliau berdagang untuk bersedekah. Ketika hartanya diberikan kepada umat, maka insya Allah itu pasti janji Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih yang lebih lagi. Pertanyaannya, apakah kita seperti Abdurrahman bin Auf? Wah, kecil, karena kita bukan sahabat Nabi, bukan tabiin. Tapi apakah bisa? Bisa. Saya ingat pesan guru saya dari Sayyidil Walid Habib Ali bin Rahman Segaf. Beliau bilang, sesungguhnya kekayaan itu atau kesuksesan atau kejayaan itu ada rumusnya. Saya tanya, bagaimana lihat rumusnya? Walhasil semua itu kita mesti melakukannya dengan kerja keras dan kerja cerdas. Kerja darat dan kerja langit. Ini mesti berhubungan antara kerja darat dan kerja langit. Kerja darat kita bersyariat, kita melakukan pekerjaan, kerja langit kita berdoa. Dengan apa? Contoh soal, ketika kita sholat subuh, setelah sholat subuh, sebelum sholat subuh ada sholat qabliyah namanya. Di tengah-tengah setelah sholat qabliyah, maka kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim sebanyak 100 kali. Kenapa? Karena itu adalah mengagungkan asma Allah. Karena kita telah mengakui dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang walhasil setelah melakukan wirid itu kita sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh jangan dilepas yang namanya wiridul latif, karangan Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Di situ banyak-banyak doa, banyak-banyak kita meminta ampun sama Allah, banyak kita minta pintu rizki sama Allah. Lalu diteruskan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Kenapa kita mesti baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali? Karena di situ kita tahu kita ini cuma makhluk. Kalau kita berharap kepada manusia, pasti satu hukumnya, kecewa. Jangan pernah gantungkan hidup kita pada manusia. Jangan pernah gantungkan kebutuhan kita sama manusia. Kecewa itu akan pasti adanya. Makanya kita diharuskan baca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Itu rumusnya.